Kak. Apalagi saya nggak bisa on-cam lagi Kak Ya, Nora. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kau bertanya aja lah, Berapa ya? silakan. Hmm. Kita tanya. Dia belajar Kak semua. Ya, dia belajar Bang Zuma. Dia soalnya jemaat, Iya. nggak tahu apa-apa. Nah, bertanyalah kau, Dek. Kalau Kristen Kak semua, ketuaan bagaimana? Tolonglah. Apa? Ketuanan. Apa? Kamu nggak usah pusing. Nggak usah kupikir Tuhan. Ngapain kupikir Tuhan? Ngapain kupikir ibadah? Ngapain kupikir itu semua? Kalian itu orang-orang yang sudah bebas. Tadi dalil yang kita baca kan? Belum lagi kalau kita lihat di Galatia 5 nomor 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kalian itu apa ya? Orang-orang merdeka, makanya tidak disebut lagi hamba. Kalian itu disebut anak Tuhan, disebut pewaris. Jadi menurut Paulus dalam Galatia 5 nomor 1, kalian itu sudah dimerdekakan dari dari beban penghambaan. Jadi kalian bukan lagi hamba Tuhan. Kalian bukan hamba Tuhan. Semua. Iya, jadi bebas. Iya. Bebas, mau ngapain aja boleh. Karena jaminan surganya sudah ada. 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Dan Kristus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Jadi kalian ngapain juga masih menghambakan diri? Kenapa kalian ini? Itu merdeka. Orang merdeka kalian itu. Tidak seperti kami ini, orang terpenjara, harus mengikuti perintah Tuhan. Iya, Kalau kalian adalah orang-orang merdeka, tidak terikat lagi oleh aturan Tuhan kalian itu. Jangan lagi kamu mau diperhamba. Itu perintahnya. Jangan lagi kau mau diatur tentang makanan-makanan dan minuman-minuman atau hari raya atau hari Sabat. Jangan lagi, kata Paulus. Jadi kalian itu mau bebas apapun, bebas gitu. Nah, dosa yang paling tinggi di dunia ini yang dilakukan oleh anak manusia adalah membunuh sesama. Coba Anda baca dalam 1 Yohanes 2 itu. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Kristus dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk seluruh dosa dunia. Tuh. Saya baca. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah itu kita Esa kemana-mana Kak semua. Gimana ini Iya. semua? Iya, mau Esa, kalau bagi kalian mau Esa, mau tidak, tak ada urusan. Kalian tidak boleh lagi, bukan lagi hamba Tuhan kalian itu. Kemana-mana. Iya. Kalian bukan lagi hamba. Gila. Iya. Salam. Itu diterangkan di dalam Galatia 4 nomor 7. Sebab itu kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris Tuhan. Gitu. Kamu itu ahli waris Tuhan. Jadi kamu bukan hamba. Jadi ngapain kau ibadah ke gereja? Ngapain? Ngapain coba? Sementara kalian bukan hamba. Untuk apa ke gereja? Hah? Misa gimana misa? Mendesak? Misa. Iya ngapain coba? Untuk apa? Iya belajar Kak. Itu kan dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita Ya Esa. kan Israel yang dipanggil, bukan kalian.
Ini coba tanya Tuhanmu, itu ada Tuhanmu di samping. Tuhan, tahun ini ulang tahun yang keberapa bilang? Ya, Enggak juga ada Tuhanku di samping. itu Mana ada Allah di sampingku? itu sih di sampingmu ada Yesus. Coba tanya. Pakai sepatu atau telanjang kaki dia? Memang ada patung Yesus disalib. Bukan Bunda patung, Maria. itu manusia Yesus. Patung lah. Coba sapa dulu. Lanjut Satrim. Lanjut. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dari Lampung. Oh, iya Bang, tadi namanya yang nongol di HP saya cuman Yesus. Yesus manusia Bang, aku DM ya. Ke Oh, Abang. Yesus manusia. Siap. Astagfirullah. Gantilah Ini namanya mau- Bang. Mau ikut ini Bang, donasi ke API. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Syukran. Terima kasih. Ya Bang, sehat selalu buat Bang, ya. teman yang terus berdakwah. Amin. Lampungnya di mana, Bang? Saya pendengar aja Bang, karena saya kan kurang bisa itu kitab-kitab Bible. Saya hafalan cuman Lukas 22, 43, sama 44 aja, lainnya nggak hafal. Nah, ini udah kayak ketemu, Bang. Yesus berdoa. Tanyanya lain, jawabnya lain. Lampungnya di mana, Bang? Lampung, Bangka dari Lampung, Belitung. Lampung Selatan. Tuh. Ya. Saya orang Lampung, Bang. Saya di Lampung Selatan. Iya. Di Lampung Selatan saya. Kalianda. Ya, seputaran Kalianda. Kalau mau donasi, Bang saya Zuma, apaan Bang Zuma, nanti bisa di DM ya nomornya ya. Iya, Norek. lanjut Bang, lanjut. Insya Allah. Jazakallah khair, saya cuman jadi Khair. pendengar aja, berkomen-komen, kurang paham. Pahamnya Siap. cuma lu Mas, titik dua-dua. tiga. 4344. Berdoa. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bang Yesus namanya diganti Bang. Ya Bang? Enggak lah, Jangan. itu aja. Ya, Ya, nama akunnya diganti Bang. Nama akun. ya itu kan sebenarnya menjelaskan kalau Yesus itu manusia lahir dari mamanya. Iya, Bang, itu ada nomor rekening di bawah abangku. Itu ada di bawah, udah diketik. Ya Bang. Ah, tuh, atas nama saudari kita, Cecil. Insya Allah besok pagi Bang, aku ininya kirim. Alhamdulillah. Baik. Itu ada nomor rekeningnya. Kalau abang mau meneruskan buktinya bisa ke nomor saya atau ke Akang. Nanti saya kirimkan lewat DM kalau ada DM-nya. Sebagai Insya Allah bukti. saya aja Bang, aku lama ngikutin komal Abang udah lama. Cuman aku gak pernah naik baru Siap. kan. Baik. Di PT aku juga ada beberapa ini Abang yang aku pasang. Alhamdulillah. Ya sedikit-dikit berdakwah lah supaya orang oten juga agak-agak paham. Siap. Boleh lanjut? Mau lagi Halo, kemana Ra, nih saya- kita? Semua kabar. Iya. Bicara sama saudara kita ini, kita kayak ngomong sama ubur-ubur. Itu makanya mau sekali Bang. Kenora sama Kenora aja, Kenora. Ya, di mana ada kewajiban kamu ke Iya. gereja? Dia jawab, Kalau- saya misa. Jadi bagaimana dengan Iya. misa? Kewajiban ke gereja itu dari mana? Siapa yang menyuruh memerintah kamu wajib ke gereja? Ya, bagaimana dengan misa itu, Kak? Saya tidak peduli kau mau misa mau apa. Kewajiban ke gereja siapa yang nyuruh? Nyambung, Bang. Saya jemaat, Kak, katanya. Wih, Sehingga ketika kamu nggak ke gereja, kamu dihitung dosa.
Tapi percuma aja kan kamu berdosa, ada Yesus yang mendamaikan dosa Yang itu udah jadi di DP percuma. kan? Iya, Udah dipanjar. betul. Adapun nasihatnya Paulus di dalam Galatia 5:13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Gitu. Maksudnya ya kalaupun kamu bisa mau melakukan, ya kan ada Yesus sebagai pendamai kan gitu. Oh ya, Iya, karena kalian bukan lagi hamba Tuhan. Kalian itu bukan hamba Tuhan, tapi kalian tetap menghambakan diri. Pertanyaannya, kalian menghambakan diri kepada siapa? Ayo. belajar semua, belajar. Mama Kan udah kubilang kan bang? ubur-ubur. Saya mana mau tahu itu semua. Salah kah saya belajar? Salah kalau Iya, saya masalahnya belajar. kau tidak belajar. Di situ aja muter-muter. Saya mau belajar Kasuma. Saya mau belajar. Saya dari Protestan Kasuma. Iya, Katolik. memang begitu Kasuma. Saya dari Katolik Kasuma. Begitu aja terus. Mana belajarnya apa? Iya betul. Waktu saya SMP betul. Paulus nggak di Paulus beban. Paulus. Kenapa Paulus? Nah ini. Ini. Ikut pula tertawa nggak bayar. Paulus Iya, itu bapak betul. di atas segala bapak kan Sam? Mana ngerti? Nggak nyambung jawabnya pasti. Coba jawab. Iya pernah. Pernah. Coba pernah. Pernah apa? Orang nggak pernah tanya kapan. Kenapa? Sabar dulu. Boleh nggak saya jawab sedikit, kasih nafas? Coba, siapa yang bertanya? Kenapa kamu jawab? Aduh. Iya Paulus. Ya, siapa yang bahas Paulus? Ada kemana? Nggak ada yang bahas Paulus. Lalu kemana kak? Hah? Lalu Belajar kemana Kasuma. kak? Jalan-jalan makan jalakote. Jalan kota. Dia cari tahu. Enak. Lanjut aja dulu, simak. Kamu sudah kerja, Dek? Sam? Iya, iya kenapa? Sudah kerja? Masih cari kak. Pak Christian itu, Christian Jupri itu butuh karyawan. Mana tahu kau berminat sama dia. Aduh, saya iya kak, on cam yang gondrong belajar. Tapi akunku di band. Christian Jupri butuh karyawan. Bukan, siapa Kristen siapa? Christian Jupri butuh karyawan. Christian Jupri? Dia kan botak. Ya, dia butuh Nggak staf tahu untuk aku. nyisir rambutnya tiap pagi dan sore. Nggak tahu. Tadi aku yey kak, yey. Sakit ini kayaknya nih. Sakit Yeay. kayaknya. Iya, Nyambung bang, dia ngomongin akunnya malah bang. iya Di Kasuma. band. Pokoknya akun Saya baru. Katolik Kasuma. Akun Mau baru. belajar ini Kasuma. Loh. Tiap pagi dan sore. Nggak tahu. Tadi aku yey kak, yey. Harijal butuh karyawan. Host naikkan yang lain host. Sakit kepala. Siap, sempurna. Belum ada ini. Saya cari-cari. Ye, di bawah aja dulu, Ye. Masa kita diskusi sama kodok? Enggak, maksudnya andaikan beliau itu bisa dituntun, ya baguslah. Ini enggak, muter-muter aja kayak ubur-ubur. Kayak ubur-ubur itu. Nah, ini suara dari mana ini? Akang santang tuh.
Bang Suma, Injil yang asli sekarang dipakai. Nggak ada Injil sekarang. Mana hotelnya? Memang sudah Aku langka cuma ya? bilang, kalian gak ada juru selamat, nanti masuk neraka. Ini gara-gara Kristia Jupri ini jadi lari. Jadi sepi. Serius? Serius? Halo, Bang. Bang serius? Aku di Jambak Naik. Ya gimana? Ya, Nora? iya. Kristen ya kan, Dek? Oh iya, Kristen. Oi, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga kau cepat masuk neraka. Ini temanya. Dan kurang ngajar. Itu loh, Bang. Nora, kalau saya masuk neraka, kecuali saya murtad. Kalau saya tetap ada juru selamat Tuhan Yesus Kristus, udah pasti mati masuk surga. Gitu, Nora. Iya, itu tertulis di mana dalilnya? Ya tertulis di Alkitab, masa tertulis di Al-Quran? Iya, di mana? Karena kalau di Bible tertulis pengikut Paulus itu adalah orang neraka. Gimana dong? Di mana tuh, Bang Suma? Yang Matius 23 nomor 15. apa tuh Suma, coba. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan satu orang menjadi pengikutmu, dan setelah kau jadikan dia pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kau sendiri. Nah, itu berarti kesalahannya ada pada Bang Zuma. Bagaimana Bang Zuma tahu itu merujuk kepada Paulus? Nah, Lalu makanya kalau bukan Paulus siapa? Orang Ya, makanya Farisi ini, Bang yang Zuma. menjelajahi daratan siapa, Bang? Bang Zuma kalau tidak pernah masuk Kristen tidak akan mengerti namanya Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Gitu Iya, ya, orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mengajak orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, itu siapa orang Farisinya? Jadi gini Bang Zuma, konteks tadi Matius berapa tuh yang Bang Zuma baca? Aduh, baru mau cari, kupikir udah tahu. Inilah kelebihan orang Kristen, bernarasi tapi tidak tahu dalil. Matius 23. Alkitab semua dari Kejadian sampai Wahyu. Kita orang Kristen tidak wajib hafal, cuman Iya, memahami tidak. arti. Bukan masalah hafal. Artinya tidak ada dalam benakmu tentang kitabmu itu. Lagian juga tak ada isi kitab kok kamu jalankan dalam beragama Kristen. Semua cuma mana? doktrin Matius dogma. berapa? Matius berapa tuh? Matius 23 nomor 15. Matius 23 Nomor 15. ini kalau jadi Kristen ya langsung mengerti, tapi ya ini debat ya, enggak apa-apa. Oke. Di luar Kristen hebatnya karena dia tahu dalil dan mengerti. Gini, saya baca. Saya baca biar jelas ya, karena Iya, Abang Suma silakan. ulang-ulang Abang Suma baca tapi pelintir gitu. Silakan. Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengerungi lautan dan menjelahi daratan untuk membuat satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah hal itu terjadi, kamu menjadikan dia 2 kali lipat lebih pantas masuk neraka daripada kamu sendiri. Kau jadikan dia orang neraka. Ya. Siapa orang Farisi? Ya, orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, menjadi tokoh bagi orang di luar kelompok Yahudi. Ya itu Bang Suma, konteks yang di dalam audiensi itu. Jadi konteks. Jadi konteks. Ini berbicara oknum. Celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai orang munafik, wahai ahli Taurat. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang, menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang apa? Orang neraka.
dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang kita cari nih, siapa yang menggenapi itu? Begitu pola belajarnya. Katanya paham. Bukan Udahlah, menggenapi itu, Bang Zuma. Enggak, Ini harus ada orang Farisi, Bung, yang audiens menggenapi. Iya, audiens yang ada di situ, yang sementara Yesus bercakap-cakap dengan mereka itu, Bang Zuma. Nah, pintar. Kalau hal kayak gitu, Anda kembalikan pada keadaan seperti itu. Nah, sekarang siapa orang Farisi yang nyebrang lautan sampai ke Roma, menjelajahi daratan sampai ke Arab? Itu siapa? Asumsi di balik pertanyaan Bang Zuma itu mau bilang bahwa semua Alkitab ini ada nubuatan gitu. Jadi kan Paulus ini satu-satunya kandidat, Bung. Dia yang kemudian memiliki 13 buku yang digunakan sebagai senjata untuk menjadikan orang lain menjadi pengikutnya. Siapa lagi kalau bukan beliau? Di dalam pengakuan Paulus, Filipi 3 nomor 6, nomor 7, dia sendiri mengaku sebagai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Filipi 3 nomor 5, Paulus sendiri nyatakan dan mengaku sendiri bahwa dia adalah orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Diterangkan dalam 1 Korintus 9:20 nomor 21. Paulus kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada penganut Taurat mengaku penganut Taurat, kepada orang yang tidak menganut Taurat mengaku juga tidak menganut Taurat. Ini apa kalau bukan munafik? Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi laut, menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 19 nomor 1. Paulus menjelajahi daratan. Celakalah engkau yang menjelajahi daratan, menyeberang lautan. Kisah Para Rasul 27 nomor 1 sampai 7 sampai 2, bahkan sampai 20 dan seterusnya. Paulus jelas di situ menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Kisah Rasul 17, di situ Paulus banyak kemudian mentobatkan orang. Dan ingat, apa ending daripada Matius 23 dalam satu perikop? Apa kata Yesus? Di situ diterangkan bahwa semua ini akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Angkatan jahat, baca nomor 32-nya. Mereka tidak akan lolos dari neraka. Siapa mereka ini? Keturunan para pembunuh para nabi, ular beludak, keturunan nenek moyang orang-orang Farisi. Keturunannya disebut ular-ular, keturunannya disebut ular beludak. Dan itu akan tergenapi oleh angkatan jahat. Siapa angkatan jahat? Orang yang menjadikan tanda kebangkitan Kristus pada hari ketiga. Siapa itu? Paulus in the gang. Kalian. Oke, sudah ya Bang Zuma ya. Nah, silakan. Ya, jadi itu salahnya bukan di Alkitab, salahnya ada di otak Bang Zuma. Ya sudah, yang benar yang mana? Bentar. Yang benar yang mana? Mencocokkan itu dengan Paulus. Ya, silakan yang benar yang mana, silakan. Nah, saya kasih Anda berbicara 1 jam. Tolong tunjukkan oknum yang dimaksud Yesus di sana, silakan. Saya diam. Sebenarnya tadi Pak Zuma udah baca ayat penutup ya. Saya baca dari sini Pak ya supaya lebih jelas. Ayat 36. Sesungguhnya ya kan, aku ini Yesus kan berkata kepadamu, semuanya ini akan ditanggung orang-orang zaman ini. Ya, ini berbicara konteks orang audiens yang ada di sini, Abang Zuma. Iya, siapa di situ? Paulus sesaman nggak? Paulus sesaman nggak? Iya, tapi tidak ada di sini, di tafsir ke Paulus tidak ada di sini. Satu lalu ayat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan siapa? Pun tidak ada. Yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan siapa? Bukankah di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 disebutkan orang-orang Yahudi berteriak, kemudian apa teriakan orang-orang Yahudi? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di luar dari seluruh bangsa yang beradab, dan dia adalah tokoh dari sekte Kristen. Masih kurang? Gini, Bang Zuma, coba Bang Zuma baca di ayat 13, ayat 14, ayat 15, ayat 16.
apakah itu merujuk kepada satu orang yang namanya Paulus? Nah, ini kesalahan dalam membaca. Saudara, Di situ dibilang, saudara. Entar Bang Suma, entar. Di situ silakan. dibilang apa? Celakalah kamu, hai ahli Taurat. Ini banyak orang di sini, orang-orang Farisi. Yes. Nggak Banyak merujuk orang itu kepada- orang kan? Nggak merujuk kepada Banyak Paulus. orang itu oknum kan? Seperti itu. Ini audiens yang ada di sini. Banyak orang itu oknum kan? Dengan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Banyak orang itu Konteks oknum kan? Abang semua bisa lari lagi ke ayat 20 pasal sebelumnya itu. Di situ kan ada pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Nah, jadilah diskusi atau perdebatan di situ sehingga lahirlah teguran keras yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana mungkin abang semua bawa lagi ke Rasul Paulus? Kegagalan di sini bukan pada Alkitab. Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan. Otak bang Suma itu yang salah menginterpretasi. Demikian. Sekarang kamu tunjukkan kepada saya orang Farisi yang mentobatkan orang Roma menjadi pengikutnya itu siapa? Saya tunggu. Ya ini yang ada di orang-orang yang ada di konteks ini. Iya, siapa? Nah, kita perlu tahu, tidak perlu harus kita tahu itu siapa. Nggak bisa begitu dong, nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Coba Anda baca di data nomor 2-nya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Nah, siapa yang mengotori mulutnya dengan Torah, tapi tidak ada dipraktekkan dalam hidupnya sebagai orang yang beragama? Siapa? Bang Suma jawab dulu. Berapa banyak ahli Taurat dan orang Farisi yang dimaksud di sini? Ada berapa banyak? Bang Suma sudah banyak. Ada berapa banyak? Nah, justru banyak. itu Bang Suma karena ada banyak. Enggak bisa Bang Suma lari. Salah satunya siapa? Gitu. Termasuk Paulus nggak? Dia termasuk Paulus, tapi bukan berarti termasuk Paulus. Ya sudah, nggak usah kau nangis. Kalau kau sudah mengakui termasuk Paulus, ya sudah. Paulus ini oknum, termasuk di dalamnya. Sekarang agama yang dibangun oleh Paulus itu agama apa? Pengikutnya adalah orang neraka. Selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Justru Paulus itu bertobat, ya kan? Awalnya kan dia mau membunuh pengikut Kristus. Lalu dia bertobat Bang Suma. Jadi tidak semua ahli Taurat. Ketika saya bilang, nah ini kesalahan logiknya di sini. Saudara, Cuma Paulus itu udah itu melanggar yang namanya generalisasi falasi. Ya karena di Paulus sini itu 2 kali bertobat. Bahwa semua orang Farisi tidak seperti itu kegagalan dalam menalar. Bukan, cara Anda kemudian untuk menyembunyikan Paulus itu bagus, unik, tapi nggak bisa. Nggak bisa orang Yahudi aja teriak dia penyakit sampar yang menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia orang yang beradab. Itu data di kitabmu. Kenapa pula kau mengatakan saya salah? Bang Suma, kalau saya pakai logiknya Bang Suma ya, misalkan nih, anaknya Bang Suma itu bersekolah di sekolah mana, SMP mana lah gitu. Terus karena ada satu orang berbuat salah di situ, jadi semua anak di situ jadi salah. Nah itu kegagalan dalam Abang Suma menalar. Ya oknumnya gitu. Demikian ya, pula oknumnya ahli Taurat dan orang Farisi yang ini. dimaksud di sini bukan semua. Contohnya Paulus. Bukan semua. Kita tidak bisa kemudian menebak yang lain kecuali Paulus. Hanya Paulus. Kalau Anda mengatakan pertobatan, Paulus itu sudah dinubuatkan pertobatannya oleh Yesus. Yesus kemudian bernubuat tentang orang yang bertobat, tapi setelah bertobat jauh lebih jahat lagi. Itu Yesus sudah nubuatkan Paulus tentang itu. Di dalam Matius 12 nomor 43 sampai nomor 50. Paulus sudah dinubuatkan sebagai orang Farisi yang berasal dari angkatan jahat yang bertobat, tapi setelah bertobat dia malah semakin gila kejahatannya. Baca itu dalil. Ketawa lagi kalau ditanya. Gini, ya saya ini kan debat, tapi gini, kalau saya itu debat tetapi jujur Bang Suma. Debat saya juga jujur. Kau bilang saya penipu. Dari tadi saya berdalil.
Anda berupaya menutupi Paulus pendiri agama saudara. Kapan Anda mengiyakan Paulus? Iya betul Bang Suma. Golong tikar Kristen sedunia, paham? Biasanya ini, saya sudah menghadapi banyak kemudian manusia-manusia batu. Manusia-manusia batu. Sudah sering saya menghadapi tipikal-tipikal kayak saudara ini. Jadi Dalil dikasih, menyalah-nyalahkan. Jadi gini, ya itu interpretasi Bang Suma, motivasinya apa? Ya itu bukan, itu dalil. Saya berdasarkan dalil. Bentar. Sudah penyebutan nama pun. Kalau saya Kisah Rasul 24 nomor 5. Saya sebagai Ada orang nama Kristen, Paulus disebut di situ. kita bisa maju lagi ke yang berikut lagi. Kalau saya sebagai orang Kristen, ya itu menafsir sesuai dengan akal sehat, dengan metode yang benar, dan seperti yang saya jelaskan. Nah, Akal sehat kok bilang? gini, kita selesai di sini. Orang kita lanjut. Kristen berakal rupanya membahas Bible. No, tak ada satu manusia Kristen pun yang membahas Bible dengan menggunakan akal, kecuali akal-akalan. Iya, saya akui. Angkat tangan saya kalau itu. Iya, jadi gini Bang Suma. Yang masalah Paulus sudah ya, itu Kok sudah? Nggak bisa dong. Nggak jadi boleh. saya kan sesuai Nggak boleh dengan karena dari sana asalnya kekristenan Kristen. dari Paulus. Kristen menggunakan akal sehat. Kalau Metode- Kristen menggunakan akal sehat sudah tidak Kristen lagi. Justru karena Kristen tidak menggunakan akal, makanya masih Kristen. Nah sekarang ini kita gantian ya. Saya tanya lagi ke Bang Suma sebagai seorang Muslim ya. Boleh ya? Iya, silakan. Ya, jadi begini Bang Suma atau siapa saja yang mau menjawab. Sejauh yang saya perhatikan itu kan orang Islam itu percaya tauhid. Allah itu tauhid artinya bahwa satu mutlak satu. Ya kan? Sementara kita Kristen itu kan Tritunggal. Allah yang esa itu memiliki ada kejamakan dalam pribadinya itu, pribadinya itu. Nah, pertanyaan saya, sebelum segala sesuatu diciptakan, yang namanya ciptaan, malaikat dan bawaan-bawaannya itu sampai kepada kita manusia, bumi dan segala isinya, Allah yang tahu itu, ngapain aja dia sendiri di sana? Hah? Maksudnya? Ya, dia ngapain aja? Maksudnya? Ya, dia sendiri-sendiri di situ, terus gimana itu? Maksudnya? Pencipta langit dan bumi itu, Bung, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya, tetapi makhluklah yang akan ditanya. Lu ngapain aja? Setelah gue ciptakan lu ngapain aja? Allah nggak ditanya, Allah ngapain aja? Emang kita manusia ini siapa mau bertanya tentang pencipta langit dan bumi? Makhluk manusia nanti dikatakan dirinya manusia, diberi daya pikir, akal, baru bisa berpikir, baru sadar kalau dirinya ada. Kalau tidak diberikan kemudian serpihan berupa akal dari penciptanya, ya sama seperti batu. Nah, Sekarang Bang Suma sekarang justru kita mau bertanya, ngapain Bang Suma Tuhan kan pada udah saat itu? Gini, Bang Suma kan udah diberi akal sekarang kan, betul tidak? Iya. Nah, berarti Bang Suma udah bisa berpikir logis ya kan? Nah, itu dia sendiri di sana, bagaimana dia bisa membagi atau ada objek untuk dia bisa mengasihi, atau ada objek lain untuk dia bisa mencurahkan apa yang namanya atribut-atributnya. Saya pakai istilah. Ini saudara sedang mensifati Tuhan dengan sifat makhluk ini. Seperti Tuhan Anda, dewa-dewa. Lagi berunding dewa-dewanya. Gimana bro, kita ciptakan manusia yuk. Ah itu, dewa-dewa itu. Jadi gimana? Kalau Tuhan itu seperti apa di Islam itu? Biar jelas. Tuhan itu ahad. Tuhan itu tidak ditanya. Tentang apa yang dikerjakan Tuhan nggak ditanya. Al-Quran yang menarasikan itu. La yus'al amma yaf'al wahum yus'alun. Tuhan tidak mensifati sifat manusia. Ketika dia sendiri, dia merenung, dia merasa tak ada kawan, dia merasa sepi, dan itu sifat manusia. Sementara yang Anda pertanyakan ini berasal dari rasa Anda sebagai makhluk, sedangkan Sang Khalik bukan makhluk. Anda ingin mendudukkan rasa Anda sebagai makhluk,
terhadap Tuhan, nggak bisa. Berarti Tuhan tidak punya rasa ya? Loh, Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatunya. Iya. Tuhan itu tidak hidup, tapi Tuhan itu maha hidup. Tuhan itu tidak melihat, tapi Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu tidak mendengar, tapi Tuhan itu maha mendengar. Tuhan itu tidak mencipta, tapi dia maha menciptakan. Paham? Tidak bisa kita mensifatkan Tuhan itu dengan sifat manusia. Nah, coba lanjut Bang Suma. Tuhan itu maha kasih tidak? Maha Tuhan itu pengkasih maha tidak? Tuhan itu maha kasih. Bagaimana Itu dia jelas itu. mengasihi sebelum ada itu yang ada yang diciptakan itu Bang Suma? Ya justru karena itulah dia menciptakan. Dia maha menciptakan, makanya dia menciptakan. Justru karena dia sepi, maka dia menciptakan, kan begitu Bang Suma kan? Itu Tuhan lo. Itu Tuhanmu. Tuhanmu itu begitu. Itu Barusan Bang Suma Tuhanmu. ngomong sendiri. Itu Tuhan. Di mana saya mengatakan Tuhan sepi? Gimana? Ya, Inilah kalau murid Paulus, itu begitu. Kalau lagi. kau mensifati Tuhanmu rame, jangan kau sifati ke Tuhanku. Kenapa? Tuhan yang satu. Bang Suma, Kamu ingin mengatakan Tuhanmu dari sononya 3 kan? Jujur. dikonfirmasi Iya kan? dulu. Tunggu. Saya saya- balik nanya samamu. Kamu ingin pamer bahwa dari sononya Tuhanmu ada 3, betul? Bentar. Iya dong. Kita clearkan dulu. Nanti saya jelasin Iya itu, Bang. Iya dong. Malu. Kamu itu sebenarnya bukan agama tauhid, bukan agama samawi. Kristen itu agama politeisme. Paham? Bentar, Bang Suma. Cuman Bentar. kalian membungkus diri kalian dengan kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemah. Sebenarnya Abang Suma Kristen itu menghindari. agama Helenisme, Menghindari pertanyaan ajaran saya. sinkretisme Kalau Abang yang Suma bisa mengkawinkan jawab, ajaran coba. Yahudi dengan ajaran Yunani. Coba konfirmasi Bang Suma, konfirmasi. Tadi kan Abang Apalagi? Suma sudah bilang maha. Saya bilang Allah yang tauhid itu, SWT itu, dia maha kasih tidak Bang Suma? Abang Suma bilang iya maha kasih. Lah bagaimana segala sesuatu belum diciptakan, itu kasihnya itu apakah baru ada setelah dia menciptakan atau gimana? Silakan Bang. Iya Allah ya Karim. Jadi kalau Tuhan itu maha kasih, lu maunya kayak mana? Tuhan bersama dengan makhluk gitu? Kalau Adanya kasih Tuhan itu bersama juga dengan ada makhluk objek. gitu? Kasih Atau itu ada Anda ingin objek. mengatakan bahwa Tuhan itu maha kasihnya muncul belakangan gitu? Gini, kasih itu ada objek yang kita bisa. Ya, kasih itu setelah implementasi, kasih itu setelah Tuhan menciptakan. Tapi Nah. pada diri Tuhan, hakikat Tuhan, sudah sifatnya Tuhan itu maha kasih. Berarti kasihnya itu baru Kasihnya itu baru ada. Kalau mau gila bro, jangan ajak-ajak orang lain. Kamu aja yang gila sendiri. Oke sudah, itulah. Udah, jawaban. kamu ke gereja colok pantat pendeta. Udah puas kan? Ini udah nggak beres. Nah, ke gereja colok pantat pendeta, habis itu kau jilat tanganmu, mudah-mudahan otak Tiap bisa berfungsi kali, gitu. Tiap hari debat-debat, tapi ditanya baru satu pertanyaan udah langsung. Ini bukan pertanyaan orang waras, ini pertanyaan orang gila. Pertanyaan orang gila ini pertanyaanmu, bukan pertanyaan orang waras. Kamu itu pertanyaanmu pertanyaan orang gila, bukan pertanyaan orang waras. Orang waras bisa jawab, kebalik. Lah, saya sudah menjawabnya, tapi apa yang kau katakan? Berarti kasih itu baru ada, kan gitu. Itu di agamamu. Itu di agamamu. bukannya. Itu di Tadi kamu agamamu. sendiri yang bilang. Makanya ada yang disebut Tuhan junior, Tuhan anak. Paham? Ada yang disebut Tuhan bungsu, Roh Kudus. Itu di kau. Kamu ingin mensifati sembahanku dengan sembahanmu yang dewa-dewa itu. Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh. Kamu ingin mensifatinya. Kamu mau jujur bahwa sebenarnya Tuhan-Tuhanmu itu dari sejak semula sudah 3. Iya kan? Tapi kau malu-malu. Iya kan? Ngaku aja dong. Dari sono Tuhan kami 3 Suma. Apa buktinya? Baiklah marilah kita. Sudah 3 Tuhannya. Karena dia salah tafsirkan kitabnya Yahudi. Padahal yang dimaksud di situ adalah dewa-dewa Roma yang memang banyak, rame. Makanya di Wahyu 5 nomor 6
Itulah ketujuh roh dewa yang diutus ke bumi, bertanduk 7, bermata 7. Jadi berdasarkan Wahyu 5 nomor 6, Tuhannya orang Kristen yang adalah roh yang bertanduk 7, bermata 7 itu ada 7, saudara-saudara. Dah, kamu turun. Kamu dibawa aja dulu belajar. Cari bengkel otak, kau perbaiki otakmu dulu, atau kau ke gereja, colok pantat pendeta. Habis itu kau kesini kalau kau sudah rasakan. Moderator kerja, jangan dibiarkan orang gila mengotori Komal. Moderator juga tidur. Oh, Bang Suma ternyata tiap hari lu debat Jangan-jangan ini. dia ikut ke gereja juga ini Otak lu moderatornya. cetek seperti ini ya Suma ya, tiap hari lu debat ini. Waduh, Ya parah, nggak parah. apa-apa, saya dikatain cetek nggak masalah. Yang penting yang ngatain orang gila, nggak masalah. GP lu bilang gue cetek kayak, yang penting bukan gila kayak lu. Dia ingin pamer. Bang Suman, Tuhan kita sama lo. Tuhan kamu juga sebenarnya rame loh dulu. Sebelum dia menciptakan, oh sudah ada Tuhan-Tuhan lain di sampingnya. Karena kalau tidak ada ya bagaimana dia mengasihi. Dia mengasihi. Cek satu, aduh, HP-nya ngeheng. Maaf teman-teman, HP-nya ngeheng ya. HP-nya yang ngeheng, bukan Rukat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya ngeheng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bagus lagi. Ya, naik lagi Pak. Siapa tadi? Bunda Nora di Jamak, Bunda Nora itu Pak itunya. Mohon maaf. Udah mana? Wih, jangan salahkan Momot dong. HP-nya yang ngeheng. Apa namanya? Mati sendiri HP-nya. Berjeda, jadi nggak bisa nurunkan. Enggak, HP-nya mati sendiri itu. Oh, ini kadang jangan. Ayo, tadi siapa tadi itu? Siapa ya? Lupa namanya siapa ya tadi. Nggak tahu. Saya lihat. Serius band enggak? Serius band kan tadi sudah disuruh turunkan. Iya, jadi begini ya. Saya tadi udah konfirmasi sama Bang Akang Santang. Akang monitor, iya, saya parkun ya. Oke. Tapi saya nyimak. Waktu Bang Zuma suruh turunkan, Akang langsung dijeda. Nggak bisa turunkan gitu loh. Nggak bisa, ngehang, nggak bisa diklik. Nah itu, jadi jangan bilang Momot tidur, nggak ada itu. Ya Heril, suruh Gurunda turunkan. Iya, tapi HP-nya hang. Heril, tes Bang Zuma, Bang. Abang tidur, Bang? Enggak, itu aja. Enggak ya. Heril. Nora tidur tadi. Mimpi aku ketemu gondrong aku. Moderator nggak fokus. Ini lama-lama yang salahin moderator ku mute betul ini. Rea.
Rea, rea aku reakan. Rena tuh bang. Rena bang. Kirain. Salah ya? Salah bang. Tapi enggak bang. Yang salah. Salah. Yang salah tetap Poten. Oh iya, Prince. pintar. Itulah. Prince. Prince. Oh, ala si Prince namang tahe. Nang hadong. Nah, dong halak na. Sip jo babanay. Nang hadong hempeng. Titik. Titik. Ini kok teriak-teriak terus nggak ada orangnya kok diteriakin. Itu bang di bawah bang. Ada ya? Oh iya, sorry. Aku dapat teguran. Jangan emosi. Aku nonton di YouTube. Oh, sorry lah bang. Aku nggak emosi. Kenapa? Ditegurnya aku udah nonton di YouTube bang. Di WA-nya langsung. Jangan emosi. Aku nonton di YouTube. Oke, siap. Siap bosku. Aku nggak emosi loh. Bercanda itu. Titik. Kita tanya dulu. Bang, kau nonton di YouTube siapa bang? Tuh. Kau tapping lagi. Titik embun membasahi. Eko Bang Juma kebesaran. Aku Iya perasaan kan? bukan dengar ekonya Bang Juma deh, tapi dengar kayak C. itu apa itu? Oh, kursi. Itu kan? Iya. Iya. Kursi. Itu namanya dalam bahasa Inggris kadera. Oh, coba Abang dekatkan ke jendela baru, buang dari jendela Bang. Jangan. Saya dari tadi di mute, saya yang disalahin, belum pas berisik. Aduh, udah di mute dari tadi saya. Apa Bang Zuma tak mau tenang? Dia goyang kanan, goyang kiri, putar-putar, tak bola bale, gitu Kursi maksudnya. goyang punya abang itu. Ya. Juminten, Kristen Islam, Kak. Halo. Oh, alah. Naik tidak apa. Aduh, si Troy. Kenapa? Kau Troy. Apa yang mau didiskusikan sama kau Troy? Aku ngejar-ngejar si Tian Santang ini dulu, Kak. Kenapa? Tahu, lari-lari dia. Udah lalu tinggal syahadat aja lo, susah amat sih. Dia kan apanya Luga. Dia mau ngawinin Kak. si itu, Tadi si aku Putri dilawan Sion sama dia, Kak. mau ngejar-ngejar gua itu mau ngawinin Putri Sion. Ya Allah, Mak. Lah, janganlah kayak gitu. Itu ceweknya The Win itu di bawah loh. Ya, pacar aku mantau itu, Ki. Enggak, kenapa kau lawan si Luga, Troy? Sekian Santang ini lawan-lawan aku sama Luga, katanya tuan aku nggak boleh punya kelamin, kan lucu. Orang tuan kami punya kelamin mana sih? Ada ibunya, ada bapaknya, makanya disebut anak Tuhan. Mana kau nih Santang? Jadi bapaknya Yesus siapa? Bapaknya harus Tuhan, mamanya Tuhan, baru syaratnya penuh. Anak Tuhan, gitu Kak. Oh gitu ya. Harus itu. Masa bapaknya kucing, mamanya gajah, anaknya cicak. bidat kau. Jadi ibunya Tuhan siapa? Makanya pertanyaannya, Allah yang mana yang gambar dan rupanya sama seperti perempuan? Itu nggak terjawab sama mereka. Kalau ditanya Allahmu ada berapa? Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak. Tapi kalau ditanya Allah mana yang gambar dan rupanya sama seperti perempuan, mulai panik. Siapa lagi kalau bukan Roh Kudus yang ribuan abad disembunyikan sebagai sesuatu yang goib, padahal dialah hidup dari keseluruhan kelangsungan di bumi ini gitu loh. Itu yang terpenting Kak.
Aduh. Makanya kakak itu yang sangat kuhargain. Perempuan itulah hidup di dunia ini. Yang punya rahim itu. Kenapa mereka tutupin itu? Ini kira-kira denom apa lagi kok Troy? Sakit kali kepalaku. Udahlah tadi datangnya nggak beres. Kakak ini jadikan Roh Kudus malah nggak mau. Gimana sih? Enggak lah. Kalau aku Roh Kudus ngawur kamu. Jadi istri kedua aja lah ya. Enggak. Jack. Sebentar dulu Troy. Jack. Halo Jack. 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 Oh Jack. Ini namanya si Jack atau si Lek? Lek. 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 Oh alah Tuhan. Jack. Bentar ya. Sakit kepalaku loh. Tak ada saja lah kalian ini. Oh, nggak boleh nyanyi sini kak ya? Aku mau nyanyi, ada Bang Juma pula di sini, nggak enak lah. Jijik kali udah. Coba kau. Mango. 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 Halo Meng. Meng. Udah kayak belanja di warung loh nih, Meng. Enggak, mending kalau di warung. Ini kayak di apotik pengambilan obat. Pak Menggo. Halo Pak. Kan? Jadi kau pikir Troy jadi moderator itu enak? Apa enaknya? Tahu aku. Terang aku dulu kok kak. Aku dihina-hina di bawah nih. Katanya Mormon ini. Parah kali orang di tapping-tapping. Apa Mormon? Orang dilihat di main. Apa kata orang ini? Bidat kau Troy. Memang kan bisa dibedakan. Tapi nggak berani mereka ini beradu satu koma lama aku datang ke rumah aku pun nggak berani. Tapi ngelabelin gua aneh. Nggak, aku heran ya. Kalian ini yang kalau kayak begini kan udah dikatakan kayak penghujatan lah ya. Enggak lah. Di mana kami menghujat? Roh Kudus itu kami muliakan di dalam sosok feminim seorang ibu. Di mana kami hujat? Berarti istrinya Bapak? Yes. Istri Bapak itu. Namanya penghujatan. Lah. Bapak itu kalau sendiri coli. Itu hukum keseimbangan alam kak. Ada maskulin, ada feminim. Itu apa? Si santan kejang-kejang. Ngapa? Kok coli sih? Ya iyalah. Coli itu artinya cocok liar gitu. Ya betul. Kesendirian itu tidak baik ya. Nggak baik sendirian itu. Sebab hukum semesta juga harus ada sisi maskulin dan feminim. Agar apa? Ada karya. Satu yang melindungi, satu yang memberi ruang. Maskulin, kok maskulin? Aku maskulin dari laki-laki. Feminim mana? Wah itu kemarin baru cerai kan. Jadi duda dulu gua. Oh. Rencana Putri Sion kemarin gagal. Ini sini nanti sini. Apa gagal? Gagal lah. Dia diambil anak tanpa sepengetahuan aku. Ah nggak mau lah. Aku kan pengen anak aku lah ya kan. Oh jadi hamil sekarang dia? Enggak, ambil anak dia dari Sumatera. Anak siapa dia bilang nggak tahu aku. Oh, kenapa nggak sama Agatha? Agatha ada si Yosep. Ngapain? Udah diusir orang tuh dari apartemen ya kan? Tapi udah nikah kan? Mana ada. Itu loh jadi doxing apa orang tuh buka alamat. Lucu kali. Enggak, aku tengok dia ada Viti, dia udah nikah. Alah. Troy, Lina Wijaya kan diusir sama suaminya. Sekarang di mana tuh si Malampir? Sama si Joseph kan dia ketahuan juga kan di apartemen itu. Lina Wijaya? Iyo. Oh sama si Yosef juga. Tapi ke rumah Sandi juga sering si Lina. Nggak tahu gua si Sandi juga tuh main. Nggak tahu lagu cerita orangnya. Setelah kau Troy. Sana tanya Sandi. Sandi bilang Bukan, sering ke rumah si sini. Lina sama si Joseph juga. 3 orang tuh si Agatha. So mereka. Nggak tahu lah kak. Udahlah. Enak kali orang tuh diceritain awak aja mau gengbeng sulit. Aku karena penasaran secantik apa si Lisa, si siapa namanya? Si Leneng, si Linang, si Lina. Cantik menurut kau si Lina, Troy? Yang penting putih, mulus, gak terlalu gemuk. Udah jadilah itu. Oh dia mulus. Gratis pula ya kan? Kan gratis. Mulus. Gratis. Aku tengok banyak bintik-bintiknya. Ada pula tertengok itu lucu kakaknya.
Ada yang Jangan ngasih aku ajari ikan fotonya. berenang. Oh ada. Diam dulu kak, sama aku kak. Oh, kau penasaran? Penasaran aku. Oh, jadi seandainya dia datang sama kau mau juga? Kugas. Apa pula tolak-tolak? Mana cerita? Oh ada Sumatera ya kan. Jangan kasih bangkai, kugas. Si blender aja. Tinggal di mana kolek kan? Tetangga kita ya kan. Jadi kalau Lina datang sama kau juga mau? Mau lah. Aduh. Jangan munafik ya, Troy ya. Apain munafik? Jadi diri sendiri aja lah. Itu di bawah banyak orang kejang-kejang loh. Lihat tuh komen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Saya pernah lihat Lina Wijaya langsung itu waktu di teater Bandung tuh kayak nenek-nenek dia kok. Kayak gitu. Ini kok dibilang masih si ada yang Troy mau. mulus, Pak D. Aduh. Masih berapa di bawah 45? 45. Ya, gua tahu lepas si Troy kayak gimana lah. Kayak nenek-nenek bang. Saya udah jumpa langsung bang. Ki, nggak usah framing kok Ki. Kau lihat mantan-mantan aku Ki, cakep-cakep loh Ki. Nah ini yang saya bilang ini Lina Wijaya. Saya kan jumpa langsung waktu di teater apa? Iya, iya. Apologet Islam pertama Kan itu kan dia datang itu. Dia kan nipu itu, katanya ngaku Islam. Ya kan, dari mana kak? Dari Pontianak. Kakak Islam? Ya. Kebetulan ada kegiatan di Ancol dan saya dengar ada kegiatan API di sini. Saya sangat ngefans sama API, makanya saya datang. Nggak tahunya dia Lina Wijaya. Ya dikawal oleh orang pakai apa? Topi Densus 88, padahal bukan. Nah itu persis nenek-nenek. Tuh. Saya lihat sendiri itu. Belum pernah sih ketemu gue langsung, belum pernah. Saya udah ketemu langsung. Berarti korban filter ya, Ki ya? Wah kalau di TikTok mah jangan di. Jangan gitu, ada Kak Nora di sini. Kak Nora ini juga cantik ini. Asli. Asli apa filter? Asli. Saya kan udah jumpa 2 kali sama Kak Nora, asli itu. Terus siapa lagi? Natalia Iriani itu asli itu. Kayak gitu memang. Bang Juma asli juga. Asli. Asli, nah, aku pikir ada Bang Zuma palsu. Kak Nora nggak pakai filter Kak? Aku pakai filter. Tapi nggak beda jauh. Waktu kita jumpa nggak beda jauh. Agak hitam-hitam pipi Kak Nora ini kalau nggak salah aslinya. Bibir kau. Ya memang begitu adanya. Ya cuma tambah filter sedikit lah. Tapi nggak beda jauh gitu loh. Ya, cari Oten lagi, Bunda Nora, moderator semuanya. Beda Mikana itu kalau di TikTok itu nampak agak bulat gitu kan. Tapi aslinya peta-peta kanan kiri itu. Banyak yang bilang Mikana cantik loh. Nah, waktu dia diundang di MGM ya, itu kan di StreamYard tuh. StreamYard kan nggak ada filter tuh. Nah udah, babak blur mukanya. Iyalah. Jadi gini Kak Nora, aku kalau ada di sini, Oten nggak akan berani naik, percayalah. Kenapa gitu bang? Pasti, cek aja nanti. Mau berapa menit gua kasih waktu? 15 menit. 15 menit nggak ada Oten naik, percayalah. Ya pegang cakap aku. Di Komalnya Inspirasi juga gitu sama Papi ya kan, nah, udah si loading kan di situ kan. Giliran gua naik, sayang seniornya lompat semua, aneh. Gak ada Oten di bawah. Aku nggak tahu mana yang namanya Oten ini. Si Chris, Andi Celebes, Oten dia, Sugar, Cecil, nggak ada. Nggak ada memang. Nggak tahu ya, mungkin karena aku kan ada bikin lagu ya, lagu-lagu. Nggak tahu mungkin orang itu malu kali atau gimana, nggak ngerti. Ya tuh kan, Troy turun aja deh. Udah benar gue bilang. Aku turun dulu lah ya, biar naik orang dia. Bang Jum, assalamualaikum ya, Kak Nora, izin. Waalaikumsalam. Ki, jangan kau bantah-bantah lagi tuh aku. Aman. Walaika. Bang Celebes Oten, enggak, maksudnya aku bacakan daftar tamu, nggak ada yang Oten di sini. Emang udah agak waras si Troy itu. Bukan, si Troy kan mengatakan bahwa istrinya Bapak itu kan Roh Kudus.
Ya las-las itu. Makanya aku bilang itu nggak menghujat. Enggak lah, kami memuliakan Roh Kudus. Tapi ke bapaknya itu menghujat lah. Troy itu Oten, dia pengikutnya si Luga, Titanium. Iya, kayak Luga betul. Nggak ada Otennya, woi. Tadi itu siapa namanya yang naik itu, Akang? Aku nggak perhatikan kalau yang naiknya. Umatnya Nabi Luga, betul. Denom. Samsul, selamat malam Samsul. Ada Samsul ya? Nggak ada Pak Arif. Belum duduk mungkin. Kemana nih? Pak Arif turun. Bentar ya, kita cari Oten ya. Oke, teman-teman, kita cari Oten, teman-teman. Ayo, Otennya dinaikkan ya, teman-teman ya. Otennya. Ayo. Ayo, buat teman-teman Aliteng, silahkan naik ke atas ya, kita diskusi. Buat teman-teman Muslim, jangan minta naik dulu ya, kecuali narasumber ya. Ayo, digas. Dibantu tap-tap layar, posting ulang dan di-share ya teman-teman ya. Buat teman-teman Aliteng yang mau diskusi silahkan naik ke atas. Ini temanya nih, apa yang Yesus tebus untuk Oten? Ini tema keren nih. Jangan punah dulu Oten, kita nggak ada hiburan loh. Ayo, ini room untuk diskusi, ini room untuk belajar, ini room untuk berdebat ya. Jangan sampai Oten-otennya. Syukron jazakallahu khairan Mbak Marsha. Ayo moderator, dicarikan Otennya moderator. Bunda Nora. Aku udah tengok loh, tapi jaringanku jelek. Muter-muter aja, Kang. Aku tengok dari tapping aja. Kalau ada yang tapping, aku jambak. Pak Arif kenapa turun tadi, Pak? Turun sendiri? Itu jaringanku. Oh, jaringan abang jelek, Pak Arif yang turun ya? Nah itu dia. Iya. Karena yang bayarin wifi-nya Bang cuma Pak Arif, makanya gitu. Nah. Oh, gitu. Mumpung agak bagus ini jaringan. Ayolah naik Oten. Mana dia? Nggak ada loh, Bang. Oh gitu. Iya. Tuh si Dom naik. Oke. Naikkan kau. Bang Zuma doubling. Masa sih? Tadi. Kursinya Enggak lagi kan? Kursinya goyang lagi. Enggak lagi bang. Udah kuatin bautnya. Malah kulem lagi. Nih pakai nasi. Enggak goyang lagi dia.
Nanti kayak Bang Andi tersungkur ke belakang tuh. Sampai pingsan dia. Memang kursi game ini agak bahaya. Bang Andi kemarin di sini ya, Iya. Sama Bang Aang. Mereka mau live nggak bisa. Saya aja sendiri nggak bisa, lu tambahin lagi 2 orang mau live di sini, mana bisa? TV-nya kurang bagus gitu. Bukan, memang ini tempatnya ini rupanya susah jaringan karena gedung-gedung sini saling menghalangi satu sama lain. Blank spot gitu. Selamat malam.